lagi di Islam itu Indah, waktunya kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sosial medianya Islam itu Indah. Yang pertama dari hamba Allah nih, Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau tanya, saya kan diberi daging mentah sama mertua saya, tapi daging tersebut hasil dari mencuri. Dan saya akhirnya terima daging itu soalnya saya takut menyinggung mertua. Saya tidak mau masaknya karena tahu itu dari daging itu hasil mencuri. Terus sebaiknya bagaimana, saya berikan orang atau apa saya buang? Nah ini Masya Allah Ustadz Ahmad Khan, silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap menerima daging mentah yang diberikan oleh mertua tadi sekedar untuk menjaga perasaan itu adalah sikap yang sudah baik. Akan tetapi jangan dimasak apalagi dimakan. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man akalal halal atau at jawar yahu syam aba. Siapa orang yang makan makanan halal, mau tidak mau jasadnya akan mudah diajak untuk taat dan ibadah. Waman akalal haram asot jawar yahu syam aba. Dan siapa orang yang makan makanan haram, mau tidak mau maka jasadnya akan mudah diajak untuk maksiat. Dan setiap daging yang tumbuh daripada sesuatu yang diharamkan Allah, maka neraka yang pantas buat dirinya. Jadi jangan dimakan, dibuang aja. Kalau bisa nasehatin dengan adab dan akhlak, lemah lembut, ya kulil haq walau kana murran. Ya, kenapa? Karena kalau disedekahkan juga nggak bisa. Ya, kenapa? Karena sama seperti mencuci ya sesuatu yang najis dengan barang yang najis, maka hukumnya nggak boleh. Masya Allah, jelas ya tadi buat yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua kita masuk ke @tias_yunita5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, saya ingin menikah tapi orang tua saya memberikan target kriteria pendamping hidup. Misalnya harus profesinya Ustadz atau sederajat dan rasnya juga harus sama. Menurut saya kriteria tersebut sangat berat untuk saya. Ada seseorang yang berniat untuk melamar, dia agamanya baik tapi berbeda suku. Dan orang tua menolak untuk bertemu alasannya karena bukan Ustadz. Mohon solusinya Pak Ustadz dan Bu Ustazah, jazakallah khairan katanya. Untuk Umi Maki tolong dijawab, silakan Punten Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah perjodohan yang harus kita ingat bahwa perjodohan itu bagian dari kalimatnya di dalam Al-Quran dikatakan wamin ayatihi. Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya siapapun jodoh kita itu benar-benar murni Allah. Allah yang menginginkan, Allah yang memasangkan, Allah yang mengikat. Kemudian selanjutnya bagaimana saya harus menikah dengan, puntenlah di sini dikatakan harus dengan seorang Ustadz husnudzon saja. Mungkin niat orang tua Mbak sangat baik, menginginkan bahwa anaknya supaya terus dibimbing ke dalam kebaikan. Artinya akhiratnya, ukhrawinya benar-benar diperhatikan. Kemudian lagi bagaimana dengan rasnya? Husnudzon juga. Bisa jadi punten karena yang saya ketahui setiap ras itu berbeda-beda tabiatnya. Ras yang sama supaya memudahkan Mbak siapa tadi? Mbak Tias ya? Mbak Tias, supaya memudahkan Mbak Tias untuk saling memahami kepada pasangannya. Kemudian untuk segala macam artinya tetap husnudzon, ingat bahwa tidak ada satu orang pun orang tua yang ingin mencelakakan anaknya. Dan subhanallah ketika Mbak taat kepada orang tua akan mendapatkan keindahan-keindahan selanjutnya. Bilang sama orang tuanya, mungkin sekarang belum ustadz, nanti setelah nikah siapa tahu jadi ustadz. Nah, Masya Allah. Atau mungkin juga ada ustadz yang lagi nganggur, silakan ketemu orang tuanya. Ini Masya Allah ya. Mudah-mudahan ada jawabannya. Nih selanjutnya nomor 3 nih. Dari @al-siam Desi. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya punya adik perempuan, dia pendiam dan baik, nggak nakal kayak anak perempuan di zamannya. Tapi dia sama sekali tidak pernah sholat. Jika kami tegur dengan baik sopan ataupun kami tegur dengan segala cara, tetap dia tidak sholat. Tolong kasih tahu solusinya Ustadz Abdul Kafi. Iya, kalau sudah jatuh balik, Nabi SAW mengajarkan boleh dipukul, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya jangan sampai melukai. Tapi memukul ini juga dalam pengertian ulama tidak harus memukul dengan tangan atau dengan yang lain. Dengan kata-kata pun juga bisa memukul. Ya, contoh misalkan kita sindir dia dengan mohon maaf sindirannya agak menyinggung, itu nggak apa-apa, itu termasuk pukulan. Kalau bagi wanita kata-kata yang sedikit ya tapi nyelekit itu sebagai pukulan, betul nggak? Ya, maka boleh digunakan itu ya sebagai pengingat, apalagi ini adalah sholat, salah satu amalan yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, carikan guru. Ya, carikan guru. Yang ketiga, carikan teman yang baik, lingkungan yang baik. Agar apa? Agar dia juga senantiasa, oh iya, saya udah ninggalin sholat. Oh iya, teman saya aja sholat, masa saya enggak gitu. Solusi terakhir nikahkan dengan ustadz juga. Iya. Biar diajarin sama suaminya ya kan supaya sholat. Boleh, boleh. Ini Masya Allah. Boleh Mas Fadli. Ustadz laku keras lah hari ini lah Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, jazakallah khair buat semuanya. Makasih banyak atas pertanyaannya. Nanti insya Allah kita akan jawab lagi pertanyaan di waktu berikutnya. Nah sekarang kita akan mendengarkan amalan dan doa yang bisa diamalkan bagi pasangan agar karir dan kesibukan yang dijalani memiliki keberkahan serta dapat membawa keluarga menuju
menuju surganya Allah. Langsung disiapkan catatannya. Guru kita mohon izin waktunya. Ustaz Ahmad Khan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari nafkah untuk menyenangkan keluarga, maka kita harus selalu senantiasa memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, selalu jadikan kepentingan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu prioritas utama, mengalahkan pekerjaan. Jangan sampai kita mencari nafkah untuk keluarga dengan kita bekerja, lalu menyebabkan kita lupa kepada kewajiban kita terhadap apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi di zaman sekarang, orang yang melalaikan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan cari nafkah. Sehingga ada istilah ketika seseorang dia mencari nafkah buat keluarga lalu meninggalkan sholat, pada saat ditanya kenapa enggak sholat, dia jawab kan saya cari nafkah. Cari nafkah keluarga itu kan kewajiban. Tapi kewajiban tidak boleh meninggalkan kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang tua tidak mencontohkan kepada anak-anaknya, suami tidak mencontohkan kepada istrinya untuk menunaikan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana istrinya mau jadi istri yang solehah? Bagaimana anaknya mau jadi anak-anak yang soleh dan solehah? Kata ulama dikatakan kaifastaqama dzil wa'uduhu a'waj. Bagaimana bayangan sesuatu itu akan lurus kalau ternyata benda yang menjadi refleksi bayangan itu bengkok. Pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, istrinya jadi istri yang soleha, tapi suaminya nggak mencontohkan menjadi suami yang soleh buat anak dan istrinya. Maka perhatikan ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, pada saat kita mencari nafkah, maka niatkan cari nafkahnya kita semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua niatkan juga di dalam mencari nafkahnya untuk menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarganya daripada meminta-minta kepada manusia. Karena zaman sekarang banyak orang yang udah keenakan minta, Bu. Akhirnya kerjaannya jadi minta. Betul apa enggak? Padahal di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fataha ala nafsihi baban mas'alatan dan nas, fatahallahu lahu sabina baban min ababil fakri." Siapa orang yang membuka satu pintu mengeluh kepada manusia, maka Allah bukakan baginya 70 pintu kemiskinan. Ngeluh melulu ame orang, ngeluh melulu ame tetangga, ngeluh melulu ama saudara. Akhirnya ditolongin kagak, disyukurin doang. Maka sama saja dia membukakan 70 pintu kefakiran buat dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini hal yang harus diperhatikan ya Bu ya. Dan ada doanya agar Allah berikan keberkahan buat semua urusan kita, terlebih dalam rezeki kita. Bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan fi wa barik lana fi jami' umurina kullih ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua kegiatan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi rumah tangga yang penuh barakah dan membawa rumah tangga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Antara karir dan keluarga. Ingat, keluarga penunjang untuk karir dan karir untuk keluarga. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Maka jadikanlah pekerjaan yang kita lakukan adalah bahagian dari ibadah kita. Sebaik-baik manusia adalah yang baik pada keluarganya. Maka jadikanlah pekerjaan kita menjadi ibadah yang mengantarkan kita untuk memperbaiki keluarga. Satu hal buat kita, jangan pernah menjadi penghalang dari karir suami, tapi menjadilah membantu karir suami. Dan sebagai suami yang baik, sebaiknya suami senantiasa menafkahi istri. Bukan mencari nafkah, tapi memberi nafkah istri. Karena banyak orang pintar mencari nafkah, tapi tidak memberi nafkah. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ku bahagia bila ku bersama